Selamat bertemu kembali. Kita kembali bertemu yaitu di dalam pelajaran bagaimana saudara bisa menganalisa tanda tangan. Tanda tangan dan tulisan itu saudara menggambarkan tentang struktur kepribadian kita, potensi, kekuatan, dan kelemahan. Bagi saudara yang baru melihat, silakan saudara melihat di YouTube saya di bagian pendahuluan tentang analisa tanda tangan. Hari ini kita akan belajar pelajaran pertama tentang lengkungan. Saudara perhatikan baik-baik di sini, ya. Apa itu lengkungan? Yaitu tanda tangan yang lebih banyak unsur lengkungan. Saudara lihat di sini contoh-contohnya. Lengkungan saudara itu mencerita tentang karakter seseorang. Jadi orang yang memiliki tanda tangan yang lebih banyak unsur lengkungan itu adalah punya kelebihan, yaitu di dalam kemampuan sosial, kemampuan interaksi interpersonal satu dengan yang lain, sehingga di dalam hubungan dia itu seringkali lebih mempertimbangkan hubungan, lebih mempertimbangkan relasi, punya kecerdasan, memahami perasaan pikiran orang lain, dan dia tidak menghalalkan cara untuk mencapai tujuan kemudian meninggalkan teman-temannya. Jadi orang yang lengkungan ini orang yang luas, yang pandai di dalam bergaul. Dia juga pandai melihat melakukan sesuatu itu kapan tepat pada waktunya dan sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Dia bisa bergaul melewati berbagai macam kalangan usia. Dia bisa memahami adat, kebiasaan, budaya, tata krama yang perlu dia adaptasi dengan situasi yang ada. Namun apa itu kelemahan yang lengkungan? Yang lengkungan biasanya punya kelemahan karena terlalu berusaha untuk menyenangkan banyak orang, mempertimbangkan pikiran dan perasaan orang lain, sehingga dia menjadi mudah terbawa arus. Kemudian dia juga jadi kurang berpendirian teguh, kemudian sulit untuk berkata tidak, sulit untuk menolak. Ini unsur di dalam lengkungan. Ada berapa banyak unsur di dalam analisa tanda tangan, saudara-saudara? Itu sangat banyak, ya. Nanti kita belajar bertahap perlahan-lahan. Namun hari ini saya membahas yaitu hanya unsur lengkungan. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi dia tidak ada sudut tajam, semuanya itu sudut-sudut tumpul. Ya, itu bagian lengkungan. Nah, biasanya yang banyak unsur lengkungan itu usianya yang lebih muda, anak remaja, anak muda. Itu karena mereka masih lentur. Mereka masih belum terbentuk kaku, mereka masih lentur, mereka sangat mudah beradaptasi dengan zaman, beradaptasi dengan perkembangan. Nah, biasanya orang semakin berumur, semakin berusia, umur 40 tahun, 50 tahun, tanda tangannya umumnya berubah. Kecuali dia terus bertumbuh, mengembangkan diri. Tanda tangannya berubah, cenderung lebih menekan, lebih besar, lalu kemudian ada unsur tajamnya, unsur patahannya. Kemudian unsur estetikanya itu mulai berkurang, hilang. Sehingga semakin berumur seringkali menjadi sulit beradaptasi. Sulit beradaptasi, kemudian sulit juga menerima pendapat dan pemikiran orang lain. Cenderung keras kepala. Itu kalau aspek yang lain nanti saya akan bahas. Jadi hari ini kita hanya membahas tentang lengkungan. Saudara, lengkungan itu biasanya juga sering umumnya itu para artis, bintang film, mereka yang bekerja di bidang entertain, melayani, memberikan sebuah layanan, orang yang bagian marketing, itu orang-orang yang umumnya itu di lengkungan. Jadi dia pandai menjamu, hospitality-nya tinggi. Itu unsur-unsur di dalam lengkungan. Tatkala saudara nanti punya tanda tangan, nanti akan dilihat unsurnya apa saja yang ada di sana. Apakah lengkungannya dominan atau ada unsur-unsur lain. Tapi hari ini kita hanya membahas yaitu tanda tangan yang memiliki unsur, sudah perhatikan baik-baik ya. Unsur lengkungan. Semoga ini akan menolong saudara di tengah-tengah situasi COVID. Kita akan mengisi waktu, tidak stres-stres dengan masalah yang ada. Namun kita terus belajar untuk bisa mengenal diri sendiri, minimal kekuatan, potensi, kelebihan. Kemudian mengenal anggota keluarga, istri kita, suami, orang tua, anak, cucu, ponakan, mantu.
agar kualitas rumah tangga juga semakin baik. Kemudian juga mengenal kalau saudara punya perusahaan, saudara bisa paham pegawai-pegawai Anda. Apakah jujur? Apakah kerjanya sungguh-sungguh? Apakah sikapnya di depan mata kita dengan di belakang itu sama? Saudara, itu bisa dianalisa, ya. Tatkala Anda bekerja bisnis dengan rekan-rekan lain, itu kan faktor yang sangat riskan karena Anda bekerja sama dengan manusia. Ya, di depan sama di belakang itu bisa beda hasilnya. Saudara, analisa tanda tangan yang disebut dengan signaturologi adalah satu hal yang sangat membantu menolong kita untuk dihindarkan dari kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena kita tidak mengenal diri sendiri, kita tidak mengenal orang lain. Semangat terus belajar memperlengkapi dengan berbagai macam bidang ilmu agar kualitas hidup Anda juga semakin baik, kualitas pencapaian cita-cita mimpi-mimpi Anda juga menjadi semakin baik. Salam analisa tanda tangan. Kita bertemu kembali di dalam pelajaran tayangan yang berikut. Semangat!